Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan masih bersama saya Kang Selamat di sini. Di video kali ini Kang Selamat akan melanjutkan cerita yang berjudul Gerbang Arwah 3 Mustika Duka Wirata. Cerita ini ditulis oleh Ristori. Dan bagi kalian yang ingin mendapatkan giveaway Rp500.000, klik link di kolom komentar dan jangan lupa subscribe channel Selamat Story. Syarat dan ketentuan berlaku. Sebelum masuk ke ceritanya, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Juga jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Lalu seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gerbang Arwah Mustika Duka Wirata. Waktu terus berjalan, membawa ujian dalam hidup manusia. Langit yang cerah bisa mendadak gelap, dan jalan lurus berubah penuh duri. Di balik semuanya, ada tangan tidak terlihat yang mengatur, menyimpan hikmah di balik setiap duka. Namun saat keputusan merajai hati, setan menemukan celah menawarkan pelarian yang berujung kehancuran. Di sebuah rumah sederhana di ujung desa Wirata, suara dentingan logam bercampur harum dupa. Rumah itu milik Ki Wirawan, seorang empu terkenal pembuat pusaka. Dalam padepokan kecilnya, ia menyelesaikan bilah keris yang belum sempurna. Baginya setiap pusaka memiliki jiwa dan tugasnya hanyalah menciptakan tanpa bertanya niat memesan. Sementara itu di ruangan dalam, Nyai Sumi menyiapkan sarapan. Kekhawatiran sering menghantuinya, terutama saat melihat suaminya bekerja tanpa henti. Mas Wira, aku khawatir. Kadang pusaka yang kau buat terasa aneh. Tugasku hanya membentuk. Apa yang dilakukan orang lain dengan pusaka itu bukan tanggung jawabku. Nyai Sumi hanya mengangguk meski hatinya tetap gusar. Ia tahu jalan suaminya sebagai empu adalah pengabdian yang tidak bisa diganggu. Siang itu langit mendung menggantung rendah. Ki Wirawan tengah menikmati teh di beranda ketika langkah berat terdengar mendekat. Seorang pria berperawakan besar muncul membawa sesuatu dalam kain hitam. Siang Ki Wirawan. Duduklah, apa yang kau bawa? Pria itu membuka kain hitam memperlihatkan sebilah keris hitam legam dengan lekukan menyerupai ular. Udara di sekitarnya terasa dingin seketika. Aku datang untuk memohon bantuanmu, Ki Wirawan. Keris ini aku ingin kau memperbaikinya. Ki Wirawan memandang keris itu dengan alis berkerut. Sesaat ia merasa seperti ada desis halus yang keluar dari bilah tersebut, seperti ular yang berbisik di telinganya. Namun ia tidak berkata apa-apa. Sebagai empu, ia tidak pernah menolak permintaan. Keris ini bukan pusaka biasa. Apa tujuanmu memperkuatnya? Pria itu tersenyum tipis, namun senyumannya tidak menghilangkan rasa kesan dingin dari wajahnya. Tujuannya bukan urusanmu. Aku hanya membutuhkan tanganmu untuk memperbaikinya, Ki. Baiklah, aku akan mulai besok pagi. Datanglah seminggu lagi untuk mengambilnya. Pria itu mengangguk dan segera pergi meninggalkan rumah tanpa banyak bicara. Ketika senja tiba, Ki Wirawan memulai proses pembersihan dan persiapan keris itu. Lalu menempatkan keris itu di atas sebuah altar kecil. Namun sesuatu terasa berbeda kali ini. Asap dupa yang biasanya membumbung lurus kini bergerak acak, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Mungkin hanya angin.
Ki Wirawan mencoba mengabaikan tanda-tanda itu, fokus pada pekerjaannya, namun di sudut matanya ia merasa ada bayangan yang bergerak di dalam ruangan meskipun ia yakin ia sendirian. Sementara itu di dalam rumah, Nyi Sumi duduk di depan jendela memandangi ruang kerja suaminya yang diterangi cahaya api. Hatinya bergetar tanpa alasannya jelas. Mas Wira, apa yang sedang dirimu kerjakan kali ini? Gumamnya pelan lebih kepada dirinya sendiri. Malam itu terasa panjang bagi mereka berdua. Ki Wirawan bekerja keras sementara Nyi Sumi tidak bisa memejamkan mata, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Namun tidak satu pun dari mereka menyadari bahwa hari itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Aku baru pertama kali merasa gelisah hanya karena keris. Keris bila ular itu tergeletak di atas landasan besi memancarkan aura gelap yang sulit dijelaskan. Ki Wirawan dengan wajah penuh konsentrasi mengangkat palunya sekali lagi, menghantam bilah keris itu dengan keras. Namun kali ini suara denting yang biasanya terdengar nyaring berubah. Suara itu menyerupai desis, seperti ular yang marah. Ki Wirawan menghentikan pekerjaannya sejenak, menatap bilah keris dengan alis berkerut. Asap tipis berwarna kehitaman mengepul dari bilah itu, melayang-layang sebelum menghilang di udara. Ia menggeleng berusaha mengabaikan firasat buruk yang sempat terlintas. Baginya semua pusaka memiliki jiwa dan beberapa di antaranya memang membawa aura yang lebih kuat. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan ia merasa ada sesuatu yang membuat tubuhnya berat. Sesekali ia mengusap lehernya yang tiba-tiba terasa panas. Kenapa malam ini udara terasa berbeda? Gumamnya pelan, matanya melirik ke arah padepokan kecil. Hari-hari berlalu namun ada yang berubah di rumah Ki Wirawan. Sejak keris itu datang, suasana rumah yang biasanya hangat terasa semakin dingin. Nyai Sumi mulai sering merasa kelelahan meski ia tidak melakukan pekerjaan berat. Mas Wira, panggilnya satu pagi, suaranya lemah. Ia duduk di kursi, tangannya gemetar memegang cangkir teh. aku merasa tubuhku tidak sekuat biasanya. Entah kenapa aku sering merasa pusing. Ki Wirawan yang tengah membersihkan alat-alatnya menoleh sejenak. Kau kurang istirahat, Sumi. Jangan terlalu banyak berpikir. Tapi Mas, aku merasa ada sesuatu di rumah ini. Sejak keris itu datang, semuanya terasa berbeda. Ki Wirawan menghela napas mendekati istrinya. Ia berjongkok memegang tangannya Sumi dengan lembut. Keris itu hanya sebuah benda, Sumi. Jangan biarkan pikiranmu menguasai dirimu sendiri. Namun Nyai Sumi tidak bisa menghilangkan perasaan itu. Malam-malam berikutnya ia mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya ia melihat sosok wanita setengah tubuh ular hitam yang berdiri di sudut rumah. Matanya bersinar merah. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatap dengan tatapan tajam, membuatnya terbangun dengan tubuh berkeringat. Sejak saat itu kondisinya Sumi semakin memburuk. Tubuhnya mulai melemah dan ia seringkali kehilangan nafsu makan. Wajahnya yang biasanya cerah kini pucat dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Mas, aku ingin bicara. Ki Wirawan menatap istrinya yang berbaring di dipan. Matanya memancarkan keprihatinan. Apa yang kamu rasakan, Sumi? Aku tidak tahu, Mas, tapi aku merasa sesuatu telah berubah. Bukan hanya di tubuhku, tapi di rumah ini. Seolah ada sesuatu yang menarik tenagaku sedikit demi sedikit. Ki Wirawan terdiam, tapi ia tidak menunjukkan keraguannya. Ia tahu istrinya selalu peka terhadap hal-hal gaib, tetapi kali ini ia menganggapnya sebagai ketakutan yang tidak berdasar.
Ki Wirawan bangun lebih awal dari biasanya. Ia bermaksud memeriksa keris yang hampir selesai. Tapi langkahnya terhenti ketika mendapati istrinya masih terbaring lemah di tempat tidur. Sumi. Tidak ada jawaban. Ia mendekati istrinya, mengguncang tubuhnya dengan lembut. Perlahan mata Sumi terbuka, tapi sorot matanya tampak kosong. Mas, aku sudah tidak kuat lagi. Hati Ki Wirawan berdegup kencang. Ia segera memapa istrinya, membawa segelas air hangat. Saat tangannya menyentuh bahunya Sumi, ia merasakan sesuatu yang aneh. Kulit istrinya terasa lebih dingin dari biasanya. Sumi, kau akan baik-baik saja. Namun harapannya tidak terkabul. Sumi hanya menggeleng. Tubuhnya begitu lemas, bahkan untuk berbicara pun tidak mampu lagi. Beberapa hari kemudian, tepat saat Ki Wirawan menyelesaikan pukulan terakhir pada keris ular itu, jeritan pilu terdengar dari dalam rumah. Ia berlari secepat mungkin menemukan Nyai Sumi terkulai di lantai dengan mata yang terbuka lebar. Sumi! Panggilnya panik, memeluk tubuh istrinya yang kini terasa semakin dingin. Ki Wirawan mengguncang tubuh itu, berharap ada respon, namun yang ia temukan hanyalah tanda-tanda aneh di tubuh istrinya. Jejak hitam samar yang menjalar di sekitar leher hingga pergelangan tangan seperti bekas luka bakar. Ki Wirawan terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia tidak bisa berkata-kata. Kehilangan yang begitu mendadak ini membuat pikirannya kosong. Malam itu Ki Wirawan duduk di depan tungku api yang padam. Keris aneh itu tergeletak di atas meja, memancarkan aura gelap yang seolah mengejeknya. Sumi! Tidak ada jawaban, hanya bayangan sendiri yang menatap dari permukaan keris. Hatinya dilanda penyesalan, tapi ia tidak tahu apa yang salah. Kehilangannya Sumi adalah pukulan terbesar dalam hidupnya. Wanita yang selalu menerimanya, yang selalu mengingatkannya, kini telah pergi. Apa ini salahku? Tidak ada jawaban, hanya kesunyian yang menyelimuti rumah itu, menyisakan Ki Wirawan yang kini tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Suara binatang malam biasanya menjadi irama yang menemani tidur para penghuninya. Namun sejak kepergian Sumi, suasana di rumah Ki Wirawan berubah mencekam. Keheningannya menggantung di udara terasa lebih berat dari sebelumnya. Sejak kematian istrinya, tidur menjadi hal yang sulit baginya. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Sumi yang pucat selalu hadir, menyisakan rasa bersalah yang semakin dalam. Malam itu dengan tubuh lelah dan jiwa yang rapuh, Ki Wirawan akhirnya tertidur di lantai dingin padepokan. Dalam tidurnya, Ki Wirawan mendapati dirinya berada di tengah kabut tebal. Udara dingin menyelimuti dan ia tidak bisa melihat apapun selain kabut yang bergerak perlahan di sekitarnya. Ki Wirawan. Suara lembut memanggil dari kejauhan seperti bisikan angin di sela dedaunan. Ki Wirawan menoleh, matanya mencari ke segala arah, mencoba menemukan sumber suara yang seolah memanggil namanya. Dari balik kabut yang menggantung tebal di udara, sosok seorang wanita perlahan muncul, anggun dan menakutkan sekaligus. Rambutnya hitam panjang, tergerai hingga pinggang, berkilau seperti malam tanpa bintang. Wajahnya pucat, namun matanya memancarkan cahaya keemasan yang menusuk hingga ke relung jiwa. Siapa kau? Tanya Ki Wirawan, suaranya parau, bergetar di antara rasa ingin tahu dan ketakutan yang mulai merayap. Wanita itu tersenyum, senyuman yang lembut namun penuh misteri. Ia melangkah maju dengan gerakan yang begitu halus hingga tampak seolah-olah melayang di atas tanah yang lembab. Panggil saja aku Ndoro Cantrawulan. Suaranya serupa melodi, menenangkan sekaligus menggoda. Aku datang untuk membantumu. Kini ia berdiri tepat di hadapan Ki Wirawan, memancarkan aura dingin yang menusuk kulit. Membantu? Ki Wirawan mengernyit, mencoba memahami maksud di balik kehadiran wanita asing ini. Aku tidak butuh bantuan. Wanita itu tertawa kecil, nadanya bagaikan bel lembut yang bergema di antara pepohonan.
Benarkah? Lalu mengapa hatimu dipenuhi kesedihan, Ki Wirawan? Aku tahu apa yang kau rindukan. Kau ingin Nyai Sumi kembali, bukan? Nama itu nama yang telah lama ia bisikan dalam doa penuh harap. Namun kini hanya menjadi bayangan dalam kenangan. Hati Ki Wirawan bergetar, tatapan matanya melembut. Namun ia mencoba menyembunyikan luka yang kembali menganga. Apa maksudmu? Sumi sudah tiada. Benar. Dan itulah sebabnya aku di sini. Aku bisa membawanya kembali kepadamu, hidup seperti sedia kala. Kalimat itu menyalahkan sesuatu di hati Ki Wirawan. Harapan yang telah lama padam kini kembali berpendar, meski bercampur dengan keraguan yang sulit ia abaikan. Bagaimana mungkin? Apa yang kau ingin dariku sebagai gantinya? Doro Jantrawulan mengangkat tangannya. Sebuah batu mustika berwarna merah darah perlahan muncul di telapak tangannya, berkilau aneh di bawah cahaya rembulan yang pucat. Ini mustika Duka Wirata, mustika yang mampu menyerap energi kehidupan untuk membangkitkan jiwa yang telah pergi. Mata Ki Wirawan membelalak. Mustika itu memancarkan kekuatan yang aneh, hampir menghipnotis. Kau ingin aku menggunakannya untuk menghidupkan Sumi? Benar. Namun seperti hal besar lainnya, ada harga yang harus dibayar. Untuk menggunakan kekuatan ini, kau harus melakukan ritual-ritual yang membutuhkan tumbal darah manusia. Kata-kata itu menghantam Ki Wirawan seperti petir di siang bolong. Nafasnya tercekat. Tumbal? Kau ingin aku membunuh manusia demi menghidupkan kembali istriku? Tatapan Doro Jantrawulan melembut, namun di balik kelembutan itu ada sesuatu yang dingin, seperti batu yang tidak bernyawa. Apa kau tidak ingin Sumi kembali? Apa cinta dan pengabdianmu tidak cukup untuk membuatmu melakukannya? Ki Wirawan menunduk, hatinya bergolak. Logika dan moralnya berteriak menentang. Namun bayangannya Sumi, senyumnya yang menenangkan, suaranya yang penuh kasih menggema di pikirannya. Apa yang harus aku lakukan? Akhirnya suaranya nyaris tenggelam dalam desahan angin. Doro Jantrawulan tersenyum puas, selalu menyodorkan mustika itu ke arahnya. Batu itu terasa dingin seperti es yang membakar, menyalurkan rasa aneh ke dalam tubuhnya. Kau harus membawa jasadnya lalu memandikannya dengan minyak atsiri yang akan aku berikan. Setelah itu mustika ini membutuhkan darah untuk menyelesaikan prosesnya. Ki Wirawan menggenggam mustika itu erat, jemarinya gemetar, namun tekad di hatinya mulai terbentuk. Ia tahu jalannya akan ia tempuh penuh dosa, tetapi rasa kehilangan telah membutakan semua keraguannya. Malam ini aku akan melakukannya. Ki Wirawan terbangun dari tidurnya. Tangannya mengepal mustika Duka Wirata. Tekadnya sudah bulat dan akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Doro Jantrawulan. Sebentar lagi kau akan kembali, Sumi. Langit desa Wirata terselubung oleh awan hitam pekat. Di tengah kuburan desa yang sunyi, Ki Wirawan berdiri tegap meski tangannya menggenggam sekop dengan gemetar. Di hadapannya makam Nyai Sumi tampak sunyi, dihiasi bunga yang layu dan dupa yang telah lama padam. Hujan sore tadi membuat tanah di bawah kakinya basah, menyisakan jejak lumpur yang lengket. Sumi. Suaranya nyaris tenggelam dalam gemuruh angin. Ia tahu apa yang akan dilakukannya adalah dosa besar, pelanggaran terhadap hukum manusia maupun alam. Tapi apa artinya dosa dibanding cinta? Kerinduannya pada Nyai Sumi telah menutupi logika dan nuraninya. Ia rela melawan takdir demi menghidupkan kembali orang yang paling ia cintai. Tanpa keraguan lagi, ia mulai menggali. Suara sekop menghantam tanah basah bercampur dengan detak jantungnya yang semakin liar. Setiap lapisan tanah yang ia singkirkan membawa ingatan wajah Sumi semakin jelas di benaknya. Senyum lembutnya, tatapan hangatnya, semuanya seolah memanggil dari dasar kabut. Waktu berlalu perlahan hingga akhirnya sekop Ki Wirawan berhenti.
Tangannya mencapai jasad Sumi yang terkubur di bawah gundukan tanah. Ia menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca lalu mengangkat tubuh itu dengan penuh kehati-hatian. Sabar Sumi, aku akan membawamu kembali. Di rumah tua yang dipenuhi bayangan, Ki Wirawan menempatkan jasad istrinya di atas ranjang kayu yang telah ia siapkan. Suara pintu berderi pelan seolah sosok Ndoro Jantrawulan muncul dari kegelapan. Kain putih panjang yang melilitti tubuh wanita itu berkibar perlahan seolah menyatu dengan kabut yang mulai merayap di sekitarnya. Kau telah mengambil langkah pertama, Ki Wirawan, ucap Ndoro Jantrawulan, suaranya lembut namun menusuk seperti angin dingin. Kini waktunya kau memandikan jasadnya dengan minyak atsiri. Setelah itu dia akan siap menerima kekuatan mustika Duka Wirata. Ki Wirawan mengeluarkan botol berisi minyak atsiri yang ia buat sendiri dari campuran bahan-bahan langka. Bau harum menyengat segera menyebar ketika ia membuka tutupnya. Dengan tangan bergetar, ia menuangkan minyak itu ke tubuh Sumi, mengusapnya perlahan seperti menghidupkan kembali kenangan indah mereka. Setelah selesai, Ndoro Jantrawulan mengangkat tangannya dan batu mustika berwarna merah darah melayang di atas jasadnya Sumi. Energi kehidupan dari manusia harus diberikan agar mustika ini dapat membangkitkan jiwanya. Tapi bagaimana aku bisa mendapatkan tumbal tanpa diketahui warganya? Aku khawatir mereka akan mengetahui apa yang aku lakukan. Kau tidak perlu khawatir. Aku akan mempermudah dirimu mendapatkan tumbal. Ki Wirawan mengangguk pelan patuh dengan perkataan setan sesat itu. Keesokan paginya desa dilanda kepanikan. Warga mulai mengeluh tentang penyakit aneh yang menyerang mereka. Rasa gatal yang tidak tertahankan muncul di kulit, diikuti dengan sensasi panas yang membakar. Kulit yang terkena penyakit itu perlahan menghitam seperti dihisap oleh sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa orang bahkan mengalami luka membusuk yang mengeluarkan bau busuk menyengat. Tabib, tolong aku, ucap seorang pria muda yang tubuhnya penuh luka. Tabib desa telah mencoba segala cara, meracik ramuan dari dedaunan hingga akar-akaran. Tetapi tidak ada yang berhasil. Penyakit itu terus menyebar, menyerang tanpa pandang bulu. Ini bukan penyakit biasa, ada sesuatu yang tidak beres. Di tengah kekacauan itu, malam tiba membawa teror yang lebih mencekam. Sosok-sosok yang menyeramkan mulai muncul di setiap sudut desa. Bayangan besar dengan mata merah menyala. Suara tawa yang menggema dari arah hutan dan hewan-hewan yang tiba-tiba mati tanpa sebab. Warga yang ketakutan berkumpul di rumah kepala desa berharap mendapatkan jawaban. Ki Wirawan yang juga berada di sana berdiri di tengah kerumunan dengan wajah serius. Saya tahu apa yang harus dilakukan, ucapnya tiba-tiba, suaranya tegas, semua mata tertuju kepadanya. Ini bukan penyakit biasa, ini adalah kutukan. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan memberikan tumbal pada penguasa gaib yang menguasai wilayah ini. Warga saling pandang, wajah mereka dipenuhi keraguan dan ketakutan. Tumbal, apa itu tidak berlebihan, Ki? Tidak ada pilihan lain jika kita tidak melakukan ini. Desa kita akan hancur. Setelah perdebatan panjang dan suara gemuruh ketakutan yang menyelimuti balai desa, keputusan akhirnya dibuat. Seorang pria tua yang terbaring lemah karena sakit parah tanpa keluarga yang menunggu kehadirannya dipilih sebagai tumbal. Warga menunduk dalam diam, mata mereka tidak sanggup bertemu satu sama lain. Hati mereka bergula dengan rasa bersalah di sebuah lembah tersembunyi di luar desa. Ki Wirawan berdiri di tengah lingkaran yang diterangi api kecil. Udara dingin malam itu terasa lebih tajam, menembus tulang seolah alam pun ikut menolak ritual terlarang yang akan segera dilakukan. Pria tua itu terbaring di tengah lingkaran, nafasnya pelan dan tersengal-sengal, sementara warga yang membantu hanya berani menatap dari kejauhan.
membiarkan Ki Wirawan menjadi satu-satunya pelaku dosa yang nyata. Dengan tangan gemetar, Ki Wirawan membuka gulungan daun lontar pemberian Doro Jantrawulan. Ia membaca mantra dalam bahasa kuno yang terasa asing di lidahnya, tapi suara itu bergema, memantul di antara tebing-tebing lembah. Setiap kata yang terucap membawa aura dingin yang semakin menyesakan. Ketika tiba saatnya ia menghunuskan pisau yang berkilau tajam ke dada pria tua itu, darah segar mengalir deras ke dalam batok kelapa yang telah ia siapkan sebelumnya. Aroma anyir segera memenuhi udara bercampur dengan asap dupa yang membubung tinggi. Semoga ini membawa keselamatan bagi kita semua, bisiknya hampir tidak terdengar dengan batok kelapa berisi darah di tangannya. Ia kembali ke rumah, langkahnya terasa berat tetapi tekadnya tetap kokoh. Di dalam rumah ia berlutut di depan jasad Nyai Sumi yang telah dia siapkan. Suara api di tungku kecil yang masih menyala menjadi satu-satunya saksi dari ritual mengerikan ini. Perlahan Ki Wirawan menuangkan darah itu ke atas mustika Duka Wirata. Batu mustika itu menyerap cairan merah kental itu perlahan seperti makhluk hidup yang kelaparan. Batu itu mulai bersinar, memancarkan cahaya merah menyala yang memenuhi ruangan, menciptakan bayangan aneh di dinding kayu. Ia menahan nafas, jemarinya mencengkram lututnya erat, lalu sesuatu terjadi. Tubuh Nyi Sumi mulai bergerak, jemari kaku yang sebelumnya dingin menggeliat pelan. Mata yang telah lama terpejam perlahan terbuka memandang lurus ke arahnya. Ki Wirawan tertegun, air matanya mengalir deras tanpa ia sadari. Sumi, kau kembali. Namun ada sesuatu yang tidak biasa. Tatapan Nyai Sumi kosong seperti cermin tanpa jiwa. Wajahnya yang dulu dipenuhi kehangatan kini terlihat datar tanpa ekspresi. Ia mencoba duduk, tubuhnya bergerak perlahan tetapi gerakannya tidak wajar, seperti boneka yang baru saja dipaksa bangkit. Sumi, ini aku Wirawan. Nyai Sumi tidak menjawab, tatapannya tetap kosong seolah ia menatap melalui suaminya ke tempat lain yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Dari sudut ruangan, suara Doro Ayu Jantrawulan tiba-tiba menggema, lembut namun tajam seperti belati yang menusuk malam. Kau telah berhasil membangkitkannya. Namun ingat, tubuhnya rapuh. Mandikan ia dengan minyak atsiri setiap 2 hari agar kekuatannya tetap terjaga. Dan yang paling penting, jangan biarkan ia terkena sinar matahari. Itu akan melemahkannya. Aku akan melakukan apa yang kau katakan, jawabnya meski hatinya mulai diliputi keraguan. Benarkah ini Nyai Sumi istrinya yang telah lama ia rindukan, atau ini hanya bayangan dari seseorang yang pernah ia kenal? Malam itu Ki Wirawan duduk di samping Nyai Sumi, yang hanya diam memandang keluar jendela dengan tatapan hampa. Ia ingin berbicara, tetapi tidak ada kata yang sanggup ia keluarkan. Hatinya penuh pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Namun di tengah kesunyian itu, Ki Wirawan menggenggam tangannya Sumi yang dingin. Ia menatap wajah pucat istrinya dan berbisik. Meski kau berbeda, meski aku tidak mengerti, bagiku keberadaanmu adalah segalanya. Aku akan melakukan apapun untukmu. Langit malam di desa Wiwitan begitu gelap. Seorang pemuda berdiri menatap jalan tanah yang membentang di depannya. Dia adalah Arya yang datang ke desa Wiwitan atas permintaan temannya. Desa ini sepi dan sunyi, tidak seperti terakhir kali ia berkunjung. Rumah-rumah di sepanjang jalan tampak gelap, pintu-pintunya tertutup rapat dan suasana desa seperti tidak berpenghuni. Kenapa desa ini begitu sepi? Gumam Arya mempercepat langkahnya menuju rumah Kunto, sahabatnya. Namun belum jauh ia berjalan, suara langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar dari kejauhan. Ia menoleh, matanya segera menangkap sosok yang berlari ketakutan. Kunto?
Lari Arya, lari! Teriak Kunto panik, matanya membelalak ketakutan. Ia segera menyadari apa yang terjadi ketika sosok lain muncul dari balik gelapnya malam. Sosok wanita berambut panjang mengenakan kebaya lusuh dan kain jarik yang kotor. Tubuhnya tampak melayang, kakinya tidak menyentuh tanah. Wajahnya pucat, matanya merah menyala, dan mulutnya terbuka, memperlihatkan deretan gigi-gigi tajam yang mengerikan. Cepat tarik aku! Kunto menarik tangan Arya, memaksanya untuk berlari bersamanya. Wanita itu mengeluarkan suara rintihan panjang yang melengking, seolah-olah berusaha mengejar mereka. Kenapa tuh? Nanti aku ceritakan di rumah. Langkah mereka semakin cepat, nafasnya tersengal-sengal hingga akhirnya mereka sampai di rumah Kunto. Begitu pintu ditutup, Kunto segera mengganjalnya dengan balok kayu besar. Ia bersandar di pintu, tubuhnya gemetar dan nafasnya tidak beraturan. Kunto iki ngopo toh? Siapa setan wanita itu? Kunto menatap Arya dengan mata yang masih diliputi ketakutan. Ia duduk di kursi, menghapus keringat di dahinya. Dia adalah arwah wanita yang meneror desa ini selama beberapa bulan terakhir. Meneror piye maksudmu? Kunto menghela nafas panjang sebelum mulai berbicara. Wajahnya tampak tegang, seolah mengingat sesuatu yang berat. Setiap malam dia muncul, berjalan-jalan di sekitar desa. Kadang hanya berdiri di depan jendela, menatap ke dalam rumah tanpa bicara. Warga yang keluar malam sering diganggu olehnya. Bahkan ada yang sampai mati. Mati? Karena apa? Kunto menggoyangkan kepalanya, tatapannya kosong. Entah, ada yang jatuh dari tangga, terpleset di sumur, atau pingsan ketakutan, lalu tidak bangun lagi. Sepertinya dia tidak hanya menakuti Arya, dia membunuh. Lalu kenapa dia muncul? Siapa dia? Itulah yang aku nggak tahu. Yang jelas ini bukan arwah biasa. Dia marah, sangat marah. Tapi anehnya nggak ada satupun warga desa yang mengenalnya. Tidak ada yang tahu siapa dia. Tidak ada alasan arwah berkeliaran tanpa sebab. Pasti ada yang memulai ini semua. Makanya aku minta bantuan kamu, Arya. Tolong cari tahu kenapa dia datang ke desa ini. Kalau bisa sekaligus usir dia. Aku akan coba cari tahu, tapi... Arya berhenti mengusap lehernya sambil berdehem kecil. Kunto mengerutkan dahi lalu mendekat. Kue kenapa, Arya? Ada apa di lehermu? Tenggorokanku kering iki. Ada, wong tinggal ngomong minta minum, kenapa pakai kode segala? Aku kira kamu ngerti tanpa diminta. Terus piye Arya, kamu mau bantuin aku nggak? Besok aku akan mulai menyelidiki, tapi malam ini aku terlalu lelah. Kita akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Esoknya saat malam tiba, Arya dan Kunto duduk di pos ronda desa. Sebuah lampu minyak kecil di tengah meja menjadi satu-satunya penerangan, memancarkan cahaya redup yang nyaris tidak mampu menembus kegelapan. Suara jangkrik bersaut-sautan menemani mereka yang menunggu dalam gelisah. Arya, iki tenan arep ketemu setaniku. Kunto suaranya gemetar, ia terus memandang jalan desa yang gelap gulita. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Arwah tidak pernah muncul tanpa sebab. Cara terbaik untuk menyelesaikannya adalah dengan menghadapinya langsung. Tapi netis kayak piye? Aku durung kawin loh. Kunto menatap Arya dengan wajah panik, tubuhnya gemetar. Arya tersenyum tipis mengangkat bahu. Makanya ngaji Kunto biar punya bekal kalau kamu mati duluan. Waktu berlalu, detik-detik terasa seperti jam. Kunto mulai menggigil. Bukan hanya karena dingin, tapi juga rasa takut yang merayapi tubuhnya. Sementara itu Arya tetap duduk tenang. Matanya tajam mengawasi setiap gerakan di kegelapan. Tiba-tiba, angin dingin berhembus kencang.
Bau tanah basah yang menyengat menusuk hidung mereka membuat Arya langsung berdiri. Dia datang, ujar Arya dengan nada rendah namun penuh kewaspadaan. Dio. Kunto menoleh dengan panik. Dari kegelapan sosok wanita berambut panjang muncul perlahan. Kebaya lusuh yang dikenakannya berkibar tertiup angin dan matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah mereka. Kenapa kalian berkeliaran saat malam hari? Apa kau ingin mati? Setan itu mengancam membuat Kunto menjadi histeris bersembunyi di belakang Arya. Yo aku Dio. Menang. Wes rapopo. Arya maju selangkah meninggalkan Kunto di belakang. Dengan tenang ia menatap setan wanita itu tanpa rasa takut sedikit pun. apa tujuanmu mengganggu warga desa ini? Wanita itu tersenyum, memperlihatkan giginya yang tajam. Aku hanya mengingatkan mereka jika tidak ingin mati tetaplah di rumah saat malam hari. Kunto yang berdiri di belakang Arya gemetar ketakutan. Namun tidak untuk Arya, ia justru mengernyitkan dahi karena tidak merasakan niat jahat dari setan wanita itu. Siapa kau sebenarnya? Mengapa kau memberikan peringatan seperti itu? Aku ingin menghisap darah kalian. Wanita itu melayang mendekat, mulutnya yang dihiasi gigi tajam dan cairan hitam terbuka membuat Kunto semakin panik. Kau pikir bisa menakut-nakutiku seperti itu? Baiklah, mungkin memang harus ada sedikit desakan. Arya yang merasa percuma untuk menunggu jawabannya mengambil langkah lain. Ia menutup mata sejenak melafalkan sebuah amalan. Tiba-tiba sebuah tali tak kasat mata muncul dari udara melilit tubuh arwah itu membuatnya tidak bisa bergerak. Apa ini? Apa yang kau lakukan padaku? Setan wanita itu meronta, namun percuma. Ikatan amalan pengikat raga yang Arya gunakan tidak mudah untuk dilepaskan oleh arwah gentayangan sepertinya. Sekarang jelaskan padaku mengapa kau datang ke sini. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Wanita itu memandang Arya dengan tatapan penuh amarah, namun karena merasa tidak berdaya, akhirnya ia mau berbicara. Aku tidak punya urusan dengan mereka, tapi aku tahu satu hal. Jika mereka ingin selamat, jangan berkeliaran di malam hari. Tidak semua yang kau lihat adalah manusia. Arya mencoba menggali lebih dalam, tetapi arwah wanita itu menolak memberikan jawaban lain. Kau tidak akan mengerti. Belum sempat Arya mendesak lebih jauh, terdengar suara gaduh dari arah sudut desa. Seorang gadis desa berteriak meminta tolong. Arya menoleh, matanya menangkap sekelompok orang berpakaian serba hitam menarik gadis itu menuju hutan. Arwah wanita itu melirik ke arah mereka lalu memandang Arya. Jangan biarkan mereka membawa gadis itu. Jika dia pergi, kematian akan datang kepadanya. Arya terdiam sejenak kebingungan. Ia tidak tahu apakah harus mempercayai arwah wanita itu atau tidak. Namun ketika teriakan gadis itu semakin jauh, Arya spontan berlari mengejar kelompok itu. Kunto, kau tetap di sini. Hutan di luar desa Wiwitan gelap dan sunyi, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar. Arya berlari secepat mungkin mengikuti suara teriakan gadis itu. Akhirnya ia melihat sekelompok pria berpakaian hitam yang sedang menyeret gadis itu ke arah lembah. Hentikan! Arya berteriak membuat mereka berhenti dan menoleh. Salah satu dari mereka mengeluarkan parang, sementara yang lain segera bersiap untuk menghadapi Arya. Jangan ikut campur, suruh salah satu pria dengan suara kasar, namun Arya tidak peduli. Ia melangkah maju, tubuhnya siap bertarung. Salah satu pria menyerangnya dengan parang, tetapi Arya menghindar dengan cekatan. Kemudian melumpuhkan pria itu dengan pukulan di perutnya. Pertarungan berlangsung sengit. Arya menggunakan ilmu bela diri yang ia kuasai untuk melawan mereka. Beberapa kali ia hampir terkena serangan, tetapi gerakannya yang lincah membuatnya mampu menghindar dan memberikan serangan balasan.
Satu persatu pria-pria itu tumbang melihat situasi yang tidak menguntungkan. Mereka yang tersisa akhirnya melarikan diri ke dalam kegelapan. Arya segera menghampiri gadis yang masih terikat. Kau tidak apa-apa? Tanyanya sambil melepaskan ikatan di tangan dan kakinya. Gadis itu mengangguk meski wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Mereka ingin menculikku. Menculik? Arya terkejut. Ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Arya membawa gadis itu kembali ke desa. Ia tahu penyelidikannya belum selesai, namun satu hal yang jelas, desa ini tidak hanya menghadapi teror dari arwah wanita, tetapi juga ancamannya lebih mengerikan. Setelah berhasil menyelamatkan gadis desa dari tangan orang-orang bertopeng, Arya mengantarkannya pulang. Rumah gadis itu yang sederhana tampak sunyi, hanya diterangi oleh lampu minyak di depan pintu. Arya memastikan gadis itu aman sebelum masuk ke pos jaga tempat Kunto menunggunya. Saat Arya tiba, ia mendapati Kunto duduk di sudut pos masih gemetar, sementara arwah wanita itu berdiri di dekat pos, melayang tanpa bergerak. Matanya tetap memancarkan kesan tajam, tetapi kini ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya, seperti kesedihan yang berusaha disembunyikannya. Bagaimana keadaan gadis itu? Aman, jawab Arya singkat. Ia menatap arwah wanita itu dengan penuh tekad. kau perlu menjelaskan semuanya sekarang. Aku tahu kau tidak bermaksud jahat terhadap warga desa sini. Wanita itu memalingkan wajahnya seolah menghindari tatapan Arya. Bukan di sini tempatnya untuk menjelaskan. Ikutlah ke hutan. Di sana aku akan menceritakan segalanya. Arya menatap Kunto yang tampak bingung namun tidak menolak. Mereka pun mengikuti wanita itu menuju hutan yang gelap dan sunyi. Di tengah hutan, wanita itu berhenti di sebuah tanah yang dikelilingi pepohonan besar. Ia berdiri di bawah cahaya bulannya redup. Tubuhnya memancarkan aura dingin. Aku tidak pernah bermaksud jahat. Aku hanya ingin memperingatkan warga agar tidak keluar malam, agar mereka tidak menjadi korban penculikan. Penculikan? Untuk apa mereka menculik warga? Wanita itu terdiam sejenak, kemudian menatap Arya dengan mata yang penuh duka. Untuk dijadikan tumbal desa sebelah. Di sanalah semua ini bermula. Seorang empu yang tinggal di sana telah menjadi alat bagi sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap. Empu? Wanita itu mengangguk pelan, wajahnya tetap dingin meski sorot matanya menyeratkan beban yang mendalam. Dia adalah seorang pembuat pusaka. Dahulu ia dihormati karena keahliannya, tetapi kini ia hanyalah boneka. Namun dia bukan akar dari semua ini. Ada kekuatan yang jauh lebih besar di baliknya. Sesuatu yang dikenal sebagai inang. Kunto yang sejak tadi hanya dia mendengarkan akhirnya angkat bicara. Inang? Apa itu sebenarnya? Aku tidak mengerti. Arya memandang sahabatnya sejenak lalu menarik nafas panjang sebelum menjawab. Inang. Inang adalah entitas tak kasat mata yang bersemayam dalam pusaka kuno. Ia bukan hanya pelindung tetapi juga parasit. Ia menggantungkan eksistensinya pada kekuatan benda tersebut. Kunto menatap Arya dengan bingung. Arya melanjutkan, suaranya rendah namun tajam, seolah mencoba menjelaskan sesuatu yang bahkan sulit ia percayai sendiri. Inang ini memanfaatkan energi pusaka untuk mempertahankan keberadaannya. Namun seiring waktu, kekuatan pusaka itu bisa melemah entah karena usia, kerusakan, atau bahkan pemilik yang tidak layak. Ketika ini terjadi, Inang tidak akan tinggal diam. Ia akan mencari wadah baru yang lebih menjanjikan, pusaka lain,
tubuh manusia atau tempat yang kaya akan energi spiritual. Perpindahannya sering disertai tanda-tanda. Getaran aneh, bisikan-bisikan atau perubahan suasana yang mengusik. Namun Inang tidak peduli pada kehancuran yang ia tinggalkan. Ia hanya tahu bahwa ia harus tetap hidup dan berkuasa. Jadi, Inang itu bisa mengendalikan seseorang? Benar. Inang tidak hanya mengendalikan tubuh tetapi juga jiwa. Ia memanfaatkan emosi negatif seperti kemarahan, iri atau rasa takut untuk memperbesar pengaruhnya. Dengan begitu ia bisa memaksa korban bertindak sesuai rencananya. Kunto terdiam mencoba mencerna penjelasan itu sementara pikirannya mulai dipenuhi bayangan mengerikan. Di tengah keheningan itu, arwah wanita itu kembali berbicara. Empu itu dia tidak sadar bahwa dirinya hanya alat. Ia dibutakan oleh rasa cinta dan keputusasaan. Segala yang ia lakukan adalah atas perintah Inang yang bersemayam di pusaka yang telah ia perbaiki. Arya mengerutkan kening. Ada sesuatu dalam nada suara wanita itu yang membuatnya curiga. Ia menatap sosok arwah itu dengan tajam, mencoba membaca sesuatu yang mungkin tersembunyi di balik wajah dinginnya. Siapa sebenarnya empu itu dan bagaimana kau bisa tahu bahwa dia dijadikan alat? Mengapa kau menyebut rasa cinta dan keputusasaan? Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia menunduk, pandangannya jatuh ke tanah yang lembab. Tatapannya masih tajam. Tetapi kini ada kilauan air mata yang nyaris jatuh dari sudut matanya. Suasana di sekitarnya terasa semakin sunyi, hanya suara angin yang menggerakkan dedaunan di atas mereka. Itu bukan urusanmu. Yang perlu kau tahu adalah bahwa Inang itu tidak akan berhenti. Selama tumbal terus diberikan, kekuatannya akan semakin besar. Dan ketika ia cukup kuat, ia tidak hanya akan menguasai empu itu, tetapi juga desa ini dan sekitarnya. Arya memandang wanita itu dalam-dalam, mencoba menembus lapisan rahasia yang jelas ia sembunyikan. Ada sesuatu di balik kata-katanya, sesuatu yang belum ia ungkapkan. Namun ia memilih untuk tidak mendesak. Wanita itu membalikkan badan, tatapannya terpaku pada pepohonan gelap di sekitar mereka, seolah memandang ke dunia yang hanya bisa ia lihat. Aku sudah mengatakan yang perlu kau ketahui. Sekarang terserah padamu untuk memutuskan apa yang kau akan lakukan. Tunjukkan padaku di mana empu itu berada. Dengan tubuh yang sudah memudar, wanita itu tampak tersenyum kepada Arya. Temui aku di sini besok malam. Wanita itu menghilang, meninggalkan Arya dan Kunto yang masih diliputi banyak pertanyaan. Namun setidaknya mereka sudah mengetahui titik terang untuk menghentikan semua ini. Kunto yang berdiri di samping Arya menghela nafas panjang. Arya, kamu yakin ingin menghentikan semua ini? Arya memandang ke arah hutan yang gelap, hatinya dipenuhi dengan rasa penasaran dan kecemasan. Aku tidak tahu, Kunto. Tapi yang jelas aku tidak akan diam saja. Dalam hati Arya tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai dan ia harus bersiap menghadapi kebenaran yang jauh lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Keesokan malamnya Arya berangkat seorang diri menuju hutan tempat ia semalam untuk menemui arwah wanita itu. Ia berangkat hanya seorang diri, meninggalkan Kunto yang ia minta untuk tetap tinggal di desa demi keselamatannya. Hatinya diliputi tekad meski ia tahu bahaya yang mengintai. Ketika Arya tiba di tempat pertemuan di hutan, arwah wanita itu sudah menunggunya. Ia berdiri memunggungi Arya, rambut panjangnya tergerai dan aura dingin menyelimuti sekelilingnya. Kau datang juga. Aku ingin tahu lebih banyak. Apa sebenarnya yang terjadi di desa Wiratama? Mengapa harus ada penumbalan? Desa
Desa itu telah dikuasai oleh kekuatan gelap. Inang di balik semua ini, Doro Jantrawulan, menggunakan empu yang tinggal di sana sebagai alatnya. Wanita itu menjelaskan dengan detail bahwa Ki Wira melakukan penumbalan untuk menghidupkan kembali istrinya yang sudah mati akibat dampak dari pusaka yang ia perbaiki. Inang dari pusaka itu memanfaatkannya dengan berdalih kalau dirinya bisa menghidupkan kembali istrinya yang sudah mati dengan sebuah mustika. Mustika itu adalah mustika Duka Wirata, sebuah batu mistis yang mampu menyerap energi kehidupan. Ki Wirawan harus melakukan serangkaian ritual mengerikan, termasuk memberikan tumbal darah manusia segar. Awalnya ia ragu, tetapi kerinduannya pada sang istri membuatnya menerima tawaran itu. Ki Wirawan menggali jasad istrinya dan menjalankan ritual sesuai perintah Doro Jantrawulan. Lalu istrinya hidup kembali? Tanya Arya meski ia tahu jawabannya jelas tidak bisa. Jasad itu hanyalah boneka yang dirasuki oleh roh pengikut Doro Jantrawulan. Memangnya jasadnya tidak membusuk? Arwah wanita itu seketika melotot ke arah Arya seolah tersinggung. Tidak hanya bercanda. Tolong lanjutkan penjelasannya agar aku bisa tahu lebih dalam. Wanita itu kembali melanjutkan penjelasannya. Warga desa yang terkena dampak dari wabah yang diciptakan Doro Jantrawulan membuat mereka putus asa. Hingga Ki Wirawan membujuk warga bahwa tumbal manusia diperlukan untuk mencegah wabah penyakit yang tiba-tiba menyerang desa. Namun semakin banyak tumbal yang dipersembahkan, Ki Wirawan menjadi kehilangan kendali. Ia terus-menerus menumbalkan korban demi memperpanjang kehidupan istrinya. Di desa-desa sekitarnya pun mulai dijadikan sasaran tumbal, menciptakan lingkaran kekejaman tanpa akhir. Doro Jantrawulan menggunakan mustika untuk mengumpulkan jiwa-jiwa manusia, menjadikan mereka budaknya, dan memperkuat kekuatannya sendiri. Bagaimana aku bisa menghentikan ini? Kau harus menyelidiki sendiri. Aku tidak bisa menemanimu. Inang itu memiliki kekuatan yang bahkan aku tidak mampu untuk mendekati desa lebih dalam. Tapi berhati-hatilah. Doro Jantrawulan tidak seperti makhluk lain yang pernah kau temui. Ia licik, penuh tipu daya, dan tidak segan menghancurkan sesiapa pun yang menghalanginya. Baiklah, kalau begitu aku akan membantumu. Arwah wanita itu seketika menoleh ke arahnya, melihat senyuman lebar dari wajah Arya. Dengan langkah hati-hati, Arya menyelinap melalui perkebunan menuju rumah Ki Wirawan. Rumah itu tampak seperti bayangan di bawah cahaya bulan yang redup. Atapnya menjulang, dikelilingi pagar kayu yang mulai lapuk. Dari celah-celah dinding rumah, Arya bisa melihat cahaya lampu minyak yang temaram. Dengan tenang, Arya mendekat dan mengintip melalui salah satu jendela yang sedikit terbuka. Di dalam, Ki Wirawan sedang memandikan tubuh seorang wanita dengan minyak atsiri. Aroma tajam minyak itu menyebar hingga keluar rumah, membuat Arya tertegun. Jadi itu yang membuat jasadnya tidak membusuk? Dalam adat Jawa, minyak atsiri ini sering digunakan untuk memandikan atau merawat jenazah supaya harum dan menjaga jasad tetap suci sebelum dimakamkan. Minyak atsiri memang punya sifat yang bisa memperlambat pembusukan karena bisa membunuh kuman dan jamur yang menyebabkan jasad cepat rusak. Meski tidak seefektif formalin dalam menjaga jaringan tubuh tetap utuh dalam waktu lama, namun yang membuat Arya benar-benar terkejut adalah wajah wanita itu. Meski pucat dan tanpa ekspresi, Arya mengenalinya. Itu adalah arwah wanita yang selama ini meneror desa Wiwitan. Pantas saja dirinya tahu begitu detail apa yang terjadi dengan Ki Wira. Kesadaran itu menghantamnya seperti badai. Ia mulai memahami hubungan antara arwah wanita itu dan Ki Wirawan. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar mendekat.
Arya segera bersembunyi di balik semak-semak mengawasi sekelompok orang yang datang ke rumah Ki Wirawan. Mereka berpakaian lusuh, wajah mereka tertutup kain hitam dan mereka membawa dua tubuh manusia. Seorang pria tua dan seorang wanita tua yang terlihat sangat lemah seolah-olah sakit parah. Kami membawa tual berikutnya. Bawa mereka ke lembah. Orang-orang itu mematuhi perintah Ki Wirawan menyeret kedua orang tua itu menuju lembah di dekat desa. Arya mengikuti mereka dari kejauhan. Memastikan ia tidak terlihat, lembah itu diselimuti oleh kabut tebal, membuat suasana semakin menyeramkan. Orang-orang itu meninggalkan Ki Wirawan bersama dua tumbal yang sudah disiapkan. Ki Wirawan berdiri di depan sebuah altar batu sederhana. Di atas altar itu terdapat sebuah mustika. Arya langsung mengenali mustika tersebut dari auranya yang sangat mengintimidasi. Arya mengamati dari balik pohon, hatinya berdebar kencang. Ia melihat bagaimana Ki Wirawan mulai melafalkan mantra dalam bahasa kuno. Suaranya menggema di tengah kesunyian lembah. Pria tua yang sudah tidak berdaya itu diletakkan di depan altar. Dengan tangan gemetar, Ki Wirawan mengangkat sebuah keris. Selalu dengan satu gerakan cepat ia menyayat leher pria itu. Darah segar mengalir deras ditampung di sebuah wadah yang terbuat dari batok kelapa. Arya menahan napas, hatinya diliputi rasa ngeri. Darah yang berada di wadah Ki Wira dituangkan ke mustika tersebut. Asap putih keluar dari tubuh pria tua itu mengalir ke arah mustika Duka Wirata. Batu itu bersinar semakin terang seolah menyerap darah yang diberikannya. Ketika Ki Wirawan hendak melakukan hal yang sama pada wanita tua yang tersisa, Arya tidak bisa tinggal diam. Dengan cepat ia keluar dari persembunyiannya dan menendang keris yang ada di tangan Ki Wirawan. Keris itu terlempar dan Ki Wirawan terkejut menoleh dengan tatapan marah. Siapa kau? Arya berdiri tegap menatap Ki Wirawan dengan penuh keberanian. Aku tidak akan membiarkanmu melanjutkan ini. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, anak muda. Mustika ini butuh darah dan aku akan memberikannya apapun caranya. Namun Arya sudah siap. Ia mengepalkan tangannya, bersiap menghadapi Ki Wirawan dan kegelapan yang melingkupinya. Ia tahu pertempuran ini bukan hanya untuk menyelamatkan dua nyawa, tetapi juga untuk menghentikan siklus penumbalan yang telah menghancurkan banyak jiwa. Lembah yang gelap itu menjadi saksi pertarungan antara Arya dan Ki Wira. Udara dingin bercampur bau anyir darah sementara suara gemerisik angin malam seperti nyanyian duka. Ki Wirawan meski usianya sudah tua bergerak lincah dengan keris di tangannya. Setiap serangannya terarah penuh perhitungan seperti seorang empu yang tidak hanya menguasai pusaka tetapi juga seni bertarung. Arya melompat ke belakang menghindari serangan tajam keris yang diarahkan ke tubuhnya. Ki, hentikan ini. Kau masih punya waktu untuk bertobat. Suaranya memantul di lembah yang sunyi, namun tatapan Ki Wirawan tidak menunjukkan tanda-tanda kesadaran. Matanya penuh dengan kegelapan seperti manusia yang telah kehilangan jiwanya. Tobat? Memang anak bau kencur sepertimu tahu apa? Kau tidak tahu pahitnya kehidupan tanpa orang yang disayangi. Arya menghela nafas dalam, mencoba mengendalikan emosinya. Ia tidak ingin menyerang dengan kekuatan penuh, karena bagaimanapun Ki Wirawan masih manusia. Aku tahu kau mencintai Sumi, tapi cinta itu tidak seharusnya membuatmu melawan ajaran Sang Pencipta. Penumbalan adalah dosa besar, Ki. Apa kau ingin hidupmu berakhir dalam kutukan? Namun kata-kata itu tidak mampu menebus hati Ki Wirawan yang telah dikuasai oleh kegelapan. Ia kembali menyerang dengan kerisnya, membuat Arya terus bertahan dan menghindar. Doro Jantrawulan telah menipumu. Ia tidak ingin kau bahagia. Ia hanya ingin menggunakanmu sebagai alatnya. Diam! Teriak Ki Wirawan mengayunkan kerisnya dengan penuh amarah dalam satu gerakan.
Ki Wirawan berhasil mendekati Arya, membuatnya tak sempat menghindar. Keris itu terhunus cepat menembus telapak tangan Arya yang terangkat untuk menahan serangan. Darah segar mengucur, tetapi Arya tidak menyerah. Dengan tangan yang terluka, Arya menggenggam erat pergelangan tangan Ki Wirawan. Menghentikan serangan berikutnya, ia menatap dalam-dalam mata Ki Wirawan meski rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Sumi tidak menginginkan ini. Ia tidak ingin kau menjadi alat bagi setannya bernama Doro Jantrawulan itu. Ia tidak ingin kau terus menambah dosa dengan menubalkan nyawa manusia yang tidak bersalah. Ki Wirawan terpaku untuk sesaat. Tangannya yang menggenggam keris melemah, namun Arya tidak berhenti. Dengan satu pukulan keras ke wajah Ki Wira, ia berhasil membuat empu tua itu terjatuh dan terpental beberapa langkah. Arya berdiri dengan susah payah, darah mengalir deras dari tangannya yang masih tertancap keris. Ia mencabut keris itu dengan sekali tarikan, menahan rasa sakit yang luar biasa. Ki, dengarkan aku. Sumi tidak bisa tenang karena perbuatanmu. Dia bahkan dianggap arwah jahat oleh warga Wiwitan. Padahal dia hanya ingin memperingatkan mereka. Ia ingin menghentikanmu sebelum azab menimpamu. Ki Wira yang terjatuh di tanah menatap Arya dengan mata yang mulai basah. Kata-kata itu seperti menusuk hatinya, menggoyahkan keyakinannya. Namun sebelum ia bisa berkata apa-apa, sesuatu muncul dari arah mustika Duka Wirata. Asap hitam tebal mengepul dari mustika itu, melayang dan membentuk sosok wanita yang anggun, menyeramkan. Kulitnya putih pucat seperti pualam. Rambutnya hitam panjang dan matanya memancarkan kilauan emas yang tajam. Doro Jantrawulan,